Kita semua pasti pernah deh ngerasain proyek kelompok yang harusnya seru, malah jadi mimpi buruk. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal seni kolaborasi. Kita cari tahu rahasianya, gimana cara mengubah tim yang kacau jadi tim impian yang super solid. Kita semua pernah kan ngalamin ini? Momen pas kata kerja kelompok diumumin, dan yang muncul di kepala bukannya semangat, tapi malah rasa, aduh males banget. Jujur aja, kerja tim itu emang seringkali jadi tantangan besar. Pasti familiar banget ya rasanya. Kayak stuck di satu kelompok di mana suara kita nggak pernah didengerin, ide-ide bagus mental gitu aja, dan konflik kecil bisa jadi drama besar. Pengalaman kayak gini tuh bukan cuma nyebelin, tapi benar-benar bisa jadi penghalang buat kita semua untuk sukses. Coba deh, kita cak. Mungkin kita kenal sama salah satu dari mereka ini. Pertama, ada si dominator, yang ngomong terus dan ngerasa paling benar. Terus, ada si pemalas, yang kontribusinya ya gitu deh. Jangan lupa, si hantu yang tiba-tiba hilang pas lagi dibutuhin. Dan tentu saja si pengkritik, jago banget nyari salah tapi nol solusi. Nah, kombinasi kayak gini, ini resep pasti buat gagal. Tapi tenang dulu, ada kabar baiknya. Selalu ada cara yang lebih baik. Kuncinya adalah kita harus paham kalau yang kita butuhin itu bukan cuma sekedar kerja kelompok, tapi kolaborasi yang sejati. Terus, apa bedanya? Yuk, kita lihat. Ini dia nih intinya. Kolaborasi, asal katanya dari bahasa Latin collaborare, itu bukan cuma soal ada di ruangan yang sama. Ini tuh proses yang aktif, bener-bener kerja bareng. Tentang nyatuin ide, bukan cuma bagi-bagi tugas, demi bikin sesuatu yang jauh lebih keren daripada yang bisa kita capai sendirian. Lihat deh bedanya di sini. Kerja kelompok biasa, itu seringnya cuma bagi-bagi tugas, kayak nyebar potongan puzzle terus nanti digabungin. Tapi, kolaborasi sejati itu mensintesis ide. Jadi kita bareng-bareng ngebentuk sesuatu yang baru dan utuh. Prosesnya dinamis, komunikasinya jalan terus, dan tujuannya satu. Bukan lagi soal ngehindarin konflik, tapi gimana caranya nyelesain masalah bareng-bareng buat dapat hasil terbaik. Terus apa aja sih resep rahasia buat ngebangun tim impian? Ternyata ada beberapa bahan dasar yang penting banget buat menciptakan kolaborasi yang sukses. Nah, ini fondasinya. Tujuan yang jelas, biar semua orang larinya ke arah yang sama. Komunikasi yang terbuka, itu buat mencegah salah paham kecil jadi masalah gede. Rasa saling percaya, itu lemnya yang bikin kita berani ngandelin satu sama lain. Terus, pemimpin yang bijaksana itu kayak dirijen yang bisa nyatuin semuanya. Semua elemen ini saling berkaitan dan gak bisa dipisahin. Di setiap tim yang hebat, biasanya ada beberapa peran kunci. Pertama, ada sang arsitek. Nah, dia ini si pemikir gambaran besarnya. Orang yang nyusun cetak biru dan nanya, "Oke guys, kita nih sebenarnya mau bikin apa sih?" Kalau udah ada ide, harus ada yang ngerjain kan? Nah, disinilah masuk sang pembangun. Mereka ini para eksekutor. Mungkin nggak banyak omong, tapi kerjanya nyata. Merekalah yang mengubah konsepsi arsitek jadi kenyataan. Tapi, tim yang isinya kerja melulu juga nggak bagus. Perlu ada hatinya. Nah, ini tugasnya sang duta, si kolaborator sosial. Mereka ini perekatnya tim yang mastiin semua orang rasa didengerin, ngejaga semangat tetap nyala, dan bikin suasana jadi enak. Dan yang terakhir, ada sang konduktor. Mereka lah yang jagain semuanya biar tetap di jalurnya. Yang mastiin alur kerja rapi dan deadline aman. Kuncinya, tim yang hebat itu punya keseimbangan dari semua peran ini. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara prakteknya? Ini dia beberapa alat praktis yang bisa langsung Anda coba buat ningkatin level kolaborasi di tim Anda. Ini siklus kolaborasi yang efektif. Mulai dari dengerin dulu, bener-bener dengerin buat ngerti, bukan cuma buat nyiapin jawaban. Terus, sampaikan ide kamu dengan jelas, tapi tetap sopan. Ambil tanggung jawab bagianmu, dan percaya temanmu juga ngelakuin hal yang sama. Terakhir, setelah semua selesai, jangan lupa ngobrol bareng, refleksi. Lakuin ini terus-menerus, dan perubahannya pasti kerasa. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot mikirin ini semua? Apa untungnya capek-capek bangun kolaborasi yang sehat? Jawabannya besar banget. Dan inilah hasilnya. Kolaborasi itu bukan cuma soal kerjaan kelar. Ini tentang mecahin masalah yang tadinya kelihatan mustahil, tentang ngelahirin ide-ide brilian dari berbagai kepala. Dan yang paling penting, ini ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Kita jadi belajar empati, komunikasi, dan ngebangun hubungan. Ini adalah soft skill yang bakal ngebawa kita sukses dimanapun kita berada. Saya mau tutup sesi kali ini dengan kutipan yang indah banget. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Kehebatan sejati itu nggak pernah dicapai sendirian. Perlu kerjasama, harmoni, dan kontribusi dari setiap orang untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Peran apa yang akan kita mainkan di orkestra kita masing-masing?